Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Izinkan pada kesempatan ini saya mengajak pemirsa semua untuk sama-sama melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi begitu banyak ruang kepada kita untuk berinteraksi dan menerima Al-Quran. Kita ambil contoh ada 3 cerita yang menyertai satu surah dalam Al-Quran, yakni surah Al-Ikhlas. Di dalam banyak riwayat diceritakan bahwa surah ini diturunkan pertama kali di Makkah sebagai jawaban dari pertanyaan orang-orang kufar Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka meminta kepada Nabi untuk mensifati atau menjelaskan tentang Allah yang Nabi dakwahkan kepada mereka. Sif lana rabbaka ya Muhammad. Maka lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surah Al-Ikhlas untuk memberi jawaban tersebut. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa, tidak seperti berhala-berhala sesembahan mereka yang banyak. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu yang merangkum segala macam kesempurnaan. Tidak seperti berhala-berhala mereka yang harus dibina, harus dipelihara, harus dijaga. Lam yalid wa lam yulad. Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak seperti bayangan mereka tentang berhala-berhala besar sebagai bapak, berhala kecil sebagai anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pendeknya, Allah tak ada satupun yang setara dengan dia. Maka surah Al-Ikhlas turun pertama kali sebagai jawaban terhadap akal dan pertanyaan orang-orang kufar Quraisy. Dalam perjalanan waktunya, Nabi hijrah bersama sahabat ke Madinah. Maka sampailah lagi satu riwayat kepada kita tentang seorang imam di Masjid Quba, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan setiap kali selesai sholat, di dalam sholatnya, setiap kali selesai membaca satu surah, dia akan sambung dengan membaca surah Al-Ikhlas di setiap ayat, di setiap rakaatnya. Hingga sahabat yang lain merasa tidak nyaman, seakan-akan hanya Al-Ikhlas satu-satunya surah yang bisa dibaca dalam sholat. Sampailah berita itu kepada Nabi, maka dipanggillah sahabat tersebut. Ketika Nabi tanya kepadanya, apakah benar itu? Iya, katanya. Lalu ditanya Nabi, apa alasanmu? Uhibbuha hubban syadidan. Aku mencintai surah itu dengan amat sangat. Kenapa? Karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang begitu mulia. Atas jawaban itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintanya engkau kepada surah ini memasukkan engkau ke dalam surga. Lalu cerita ketiga, dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid bertanya kepada para sahabat, maukah engkau aku tunjukkan, kata Nabi, yang jikalau engkau membacanya maka dia setara dengan kadar sepertiga Al-Quran. Iya, jawab para sahabat. Para sahabat menunggu, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Ikhlas. Atas ayat ini, atas riwayat ini, maka lalu kemudian sebagian ulama berbeda pendapat. Satu pendapat diantaranya mensyarahi bahwa kalau begitu membaca Al-Quran, membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka ganjarannya, ajarnya adalah semisal dengan membaca satu Al-Quran penuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari 3 cerita ini kita belajar tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada orang dengan berbagai macam kapasitas dan kemampuan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ada orang yang dengan kapasitas intelektual dan pengetahuannya, dia akan mendekati Quran dengan makna dan pemahaman. Tapi ada orang yang mendekati Al-Quran dengan kecintaannya, dengan rasanya. Maka makna penting bagi dia, tapi penjelasan bukanlah yang utama. Bagi dia adalah merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada saat dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi ada kelompok orang yang ketiga yang bisa jadi tak berhubungan dengan makna, dia tidak berhubungan dengan penafsiran, rasanya pun juga tidak sedalam yang kedua, tetapi bagi dia adalah Al-Quran wasilah untuk mendapatkan keutamaan dari Allah, mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga kelompok ini sampai saat ini bisa kita saksikan. Ada orang yang belajar makna,
Ada orang yang menghayati, merasakan kehadiran Quran, dan ada orang yang penting mendapatkan keutamaan-keutamaan dari bacaan Al-Quran. Semuanya ada di hadapan Nabi, semuanya diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal yang sama berlangsung sampai saat ini bagi kita. Maka orang bisa berbeda kapasitas intelektual, orang bisa berbeda keadaan, semuanya terbuka untuk bersentuhan dengan Quran, semua bisa merasakan kenikmatan Quran. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, karena semuanya menjadi bagian dari cara kita untuk mendapatkan keutamaan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu hati kita, rahmati kita, berikan kita kemuliaan dengan Al-Quran yang ada bersama kita, dengan kapasitas kita masing-masing, apapun yang kita miliki. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.